Di sini Data Pinter kasih ya kalau misalnya untuk produk ini peluangnya lumayan ya. Lumayan, total omsetnya 5M untuk 60 produk teratas yang muncul di sini. Halo, selamat datang teman-teman. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya riset produk di Shopee. Nah, tentunya teman-teman tahu, untuk riset produk ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk membantu kita meriset produk. Ya, biasanya teman-teman mungkin akan cari dengan cek Google Trend ya, dari kata-kata pencarian. Teman-teman juga bisa langsung ke Shopee dan cek di sana. Nah, saya akan memperkenalkan satu tools yang membantu teman-teman supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dengan banyak cara lainnya. Tools ini namanya Data Pintar ya. Dengan Data Pintar teman-teman bisa ya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang tentunya fatal banget kalau teman-teman baru ingin memulai berjualan di Shopee. Fatalnya kenapa? Karena kalau kita salah dari pertama menentukan barang apa yang mau kita jual, bisa-bisa modal yang udah kita siapkan ini habis dan kita nggak punya modal lagi untuk memulai dari awal ya. Jadi jangan sampai salah pilih produk, karena kalau salah pilih produk ini fatal. Modalnya habis dan juga produk yang salah yang kita pilih ini tidak bisa kita optimasi dan tidak bisa kita scale up ya. Mau kita coba optimasi seperti apapun, kalau memang produk yang udah salah karena mungkin harganya kurang tepat ya, marketnya lagi turun dan sebagainya, ini bisa fatal akibatnya. Nah teman-teman, saya akan tunjukkan ya cara singkat menggunakan tools ini yang pastinya bisa menghemat waktu teman-teman dalam riset produk dan juga membuat bisnis online teman-teman lebih sustainable ya. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam dashboardnya teman-teman. Teman-teman bisa cari ini di datapinter.com ya, nanti gunakan link affiliate-nya supaya teman-teman dapat diskon ya. Nah, di sini ada banyak fitur yang bisa kita gunakan. Tapi hari ini saya akan memperlihatkan dua fitur utama, yaitu buat teman-teman yang masih baru berjualan, riset kategori dan juga riset produk ya. Dua fitur ini dahsyat banget dan bisa teman-teman pakai. Nah, untuk riset kategori teman-teman bisa klik dan di sini ada banyak kategori sesuai dengan pilihan dari Shopee. Nah, teman-teman, untuk riset kategori ini saya akan pilih satu ya kategori. Misalnya kita akan langsung masuk ke dalam pakaian pria. Nah, di pakaian pria ini ada subkategorinya lagi. Saya akan coba untuk masuk ke atasan. Oke, setelah confirm saya akan search. Nah, di sini Data Pinter kasih ya kalau misalnya untuk produk ini peluangnya lumayan ya. Lumayan, total omsetnya 5M untuk 60 produk teratas yang muncul di sini ya. Teman-teman, kalau nanti sampai ke bawah kita mau load more juga masih akan lihat lebih banyak produknya lagi ya. Tapi teman-teman, kita fokus dulu di sini. Nah, ini kalau 120 produk, total omsetnya 11M. Berarti ini adalah salah satu produk kategori yang cukup rame ya. Ini menjanjikan untuk kita coba. Nah, di sini saya akan mengajarkan beberapa matriks yang harus kita lihat. Seperti apa sih matriks untuk memilih produk yang bagus ya. Nah, di Data Pintar ini kita bisa melihat pertama ya, tren produknya. Pilih produk-produk yang tren penjualannya itu lagi positif. Kenapa positif? Berarti produk ini sedang growing. Pasarnya lagi growing ya teman-teman ya. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah cari produk yang dibuatnya itu masih baru ya. Masih baru seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat ini ada produk yang paling atas ini dibuatnya tahun 2023 Juni ya. Di sini yang kedua dibuatnya Januari 2024. Lalu selanjutnya di Desember 2021 dan ini di Februari 2024. Kalau ada pilihan, saya akan coba menjual produk yang maksimal 6 bulan terakhir diuploadnya. Jadi ini adalah termasuk kategori produk yang baru diupload dan penjualannya kita pilih yang bagus, yang growing ya, yang tanda trennya ini positif ya. Kenapa begitu? Nah, kalau kita pilih produk-produk mungkin yang diuploadnya tahun 2021, 2020, walaupun penjualannya bagus, besar kemungkinan
kalau produk ini sudah red ocean ya, sudah berdarah-darah. Ya, apalagi kalau memang reviewnya, kalau teman-teman mau lihat di sini, reviewnya itu sudah ulasannya sudah belasan ribu ya, puluhan ribu. Sebagai seller baru, sebagai orang yang baru mau menjual produk ini, tentunya nanti kita akan lebih sulit untuk masuk ya, untuk melawan raksasa-raksasa yang reviewnya sudah puluhan ribu ya, melawan produk-produk superhero yang terjual mungkin ribuan per bulan. Apalagi kalau ratingnya mereka dan bintangnya ini 4,9 ke atas ya. Menurut saya bukannya nggak bisa ya, tapi kalau harganya kita malah lebih mahal daripada produk itu, saya rasa akan sulit ya. Pembeli pasti akan lebih memilih yang review sudah banyak, penjualan sudah banyak, dan harganya pun lebih murah misalnya ya. Kalau kita jualnya lebih mahal ya, itu akan lebih sulit ya. Jadi teman-teman, itu tadi ya, kita lihat trennya, kita lihat dibuatnya, usahakan yang 6 bulan terakhir ya. Di sini kita juga mau melihat ulasannya ya. Jangan pilih masuk ke dalam kategori yang ulasannya kompetitornya itu udah puluhan ribu. Saya rasa itu akan cukup sulit untuk kita untuk masuk. Dan ratingnya teman-teman ya, cari produk yang ratingnya masih di bawah 4,9. Kenapa di bawah 4,9 ya? Kalau bisa 4,5, 4,6, berarti masih ada harapan untuk kita masuk dan improve ya. Kalau produk ratingnya udah 4,95, 4,99 ya, menurut saya lupakan, cari kategori lain atau subkategori lain, cari produk lain. Dimana kalau kita masuk, produk kita ini masih menjadi solusi buat para pembeli yang mencari produk berkualitas ya, dengan harga positioning yang pas di Shopee ya. Jadi misalnya ini ya, kita lihat di sini ada yang ini bagus nih teman-teman ya. Di Februari ya, dia juga harganya juga kita lihat 88.000 ya. Ini ada harga coret dan harga sebelum coret. Rata-rata omset juga cukup bagus ya, rata-rata penjualannya 4.000-an. Ini jumlah stoknya juga kita bisa lihat banyak, ratingnya 4,73, masih ada harapan ya. Ulasannya juga sudah cukup banyak. Nah teman-teman, kalau seperti ini kita bisa cek nih langsung ke dalam, klik di sini untuk mengunjungi halaman tokonya. Kita lihat di sini, oh ini ada ya halaman tokonya langsung ya. Di sini data printer juga ada Chrome extensionnya, teman-teman nanti bisa gunakan juga ya. Jadi ini adalah toko yang mau kita tiru ya teman-teman ya. Ini satu ya, ini contoh aja teman-teman ya. Kalau kita scroll ke bawah lagi, apakah masih ada yang bagus teman-teman? Pasti masih ada ya. Tapi kriterianya itu ya teman-teman, cari yang trennya masih bagus, dibuatnya pun jangan sampai terlalu lama ya. Kalau bisa di video ini dibuat di tahun 2024 ya, di tahun 2024, jangan yang tahun-tahun yang lama ya. Kita lihat yang ratingnya kita masih bisa masuk ya, ratingnya untuk seller-sellernya ya. Nah kalau sudah ketemu, misalnya teman-teman ketemu nih ya, untuk produk yang memang mau kita pakai ya teman-teman ya. Teman-teman setelah ketemu, kita bisa riset produk lagi. Kalau teman-teman sudah ketemu satu produk yang kiranya teman-teman mau main, misalnya kita mau main kaos distro ya. Kaos distro di sini saya lihat ada yang kaos distro ya. Kita bisa cari kata kunci untuk mencari ya. Di halaman Shopee itu kata kaos distro ini sebenarnya yang jual kompetitornya seperti apa. Jadi kalau sudah ketemu, kita mau riset lebih lanjut, kita bisa pakai fitur riset produk untuk memvalidasi ide produk kita ya. Kita cari kaos distro seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita melihat bahwa ada banyak sekali produk-produk, tapi prinsipnya sama ya teman-teman ya. Jangan sampai kita pilih produk-produk yang memang dibuatnya sudah lama ya. Kebetulan di sini di top kategorinya kita melihat ini banyak yang baru dibuat tahun 2024 ya. Lalu ratingnya pun ada yang masih 4,54, 4,57 ya. Ini masih bagus, masih bisa kita coba masuk ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa melihat juga untuk data stok mereka. Kalau mereka memang secara akurat
ya memasukkan data stok mereka, kita bisa tahu nilai stok mereka berapa berdasarkan dari harga jualnya. Jadi kita mau melihat kalau memang ini adalah serius kompetitor, biasanya jumlah stoknya juga banyak ya. Tapi kita nggak tahu kadang-kadang data stoknya ini akurat atau enggak ya. Tapi ini bisa jadi salah satu acuan ketika kita masuk ke dalam market ya teman-teman ya. Penjualan 30 hari terakhir seperti apa, rata-rata penjualannya seperti apa, rata-rata omsetnya seperti apa. Ya jangan masuk ke dalam satu kategori yang terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, misalnya top kompetitornya cuma jualan 100 per bulan. Ya kita mau masuk, ya berarti kita untuk fashion ya, berarti kita cuma dapat pasar ya kalau sebagai pemain baru 1/10-nya ya, berarti lebih kecil lagi daripada top kompetitor. Berarti masuk ke dalam satu kategori yang cukup besar size-nya. Di sini kita bisa melihat size marketnya seperti apa ya. Untuk 60 produk teratas, rata-rata omsetnya seperti apa, berarti di 22 juta. Ini berarti di dalam ide kita kalau masuk dalam pasar untuk kata kunci ini, rata-rata produk kita ini kalau kita jual dan cukup berhasil bisa 22 juta per produknya. Jadi masih ada sizable market yang bisa kita mainkan teman-teman. Jadi itu tips dari saya ya, teman-teman bisa cek juga ya. Misalnya teman-teman penasaran untuk tokonya yang ini ya, untuk toko alumni misalnya, kau suka lembur. Nah ini alumni ini cukup bagus ya. Ini baru harganya 149.000. Alumni itu bisa jual barang yang menurut saya cukup premium ya, tapi laku ya. Jadi kita bisa lihat, kunjungi halaman produk. Oh ini di Shopee Mall ya teman-teman ya. Di sini Shopee Mall, di sini kita lihat tokonya pun juga bagus banget ya, Alumni Official Store. Dan teman-teman kalau sampai penasaran ya, saya mau bocorin lagi, kita punya satu tips lagi ya untuk melihat omset ya. Teman-teman bisa melihat omset. Nah cara lihat omsetnya itu adalah riset toko. Jadi di sini kasih gambaran buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah ketemu nih subkategori mau apa, teman-teman riset produknya dan melihat oh ini masih ada cuan ya, masih ada cuan, kita masih bisa garap ya. Teman-teman bisa pakai fitur ketiga dari data pinter ini. Jadi ini helpful banget, adalah riset toko. Teman-teman bisa lihat yang jual ini tokonya siapa, omsetnya berapa. Selain dari satu produk ini, dia jual produk apa lagi. Jadi ini sebenarnya solutif banget ya untuk data pintar ini ya. Ini bakal menghemat waktunya teman-teman banget. Dibandingkan dengan riset satu-satu di Shopee ya. Di sini kita melihat toko alumni ini ya, omsetnya berapa di Shopee ya. Di sini dari 30 sampel produk ya, omsetnya 300 juta. Tapi teman-teman jangan lupa ya, di sini bisa load more, nanti akan melihat ya sampai habis ya, tergantung dari produknya ini, tokonya ini jual berapa SKU ya. Kita tinggal load more sampai habis, nanti akan terlihat omset realnya. Tapi berhubung dengan keterbatasan waktu, saya tidak akan menunjukkan itu. Di sini kita melihat beberapa kaos ya, distro yang memang dijual oleh alumni ya teman-teman ya. Trennya juga masih bagus semua ya. Kita bisa lihat dibuatnya kapan ya, dan kita melihat di sini cukup baik ya untuk secara penjualannya dan jumlah stoknya dan lain-lain. Nah berikut adalah tips dari video ini, teman-teman boleh langsung praktek ya dengan menggunakan tools data pintar. Mudah-mudahan ya dari tools ini bisa membantu teman-teman dalam berjualan di Shopee. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya.